Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Diri, Zhao Jingfeng sangat ketakutan oleh kekuatan naga yang mengerikan itu sehingga dia berbalik dan mencoba melarikan. Namun, sudah terlambat. Chen Ping melangkah maju dan muncul di hadapan Zhao Jingfeng bagai hantu. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia menebas dengan ganas, dengan amarah yang mampu menghancurkan dunia. Tidak, Zhao Jingfeng menjerit putus asa. Engah, terdengar suara kemeretak gigi, suara daging dan tulang terkoyak. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh Zhao Jingfeng benar-benar terpotong dua oleh pedang Chen Ping dari atas kepala hingga selangkangan. Darah dan organ dalam berserakan di tanah, dan pemandangannya mengerikan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, dan semua orang tercengang oleh pemandangan berdarah yang tiba-tiba ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa Chen Ping akan membunuh Zhao Jingfeng begitu mudah dan dengan cara yang begitu kejam. Di peron VIP, Qin Lai tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Chen Ping, beraninya kau membunuh seseorang dari Villa Pedang Lahiku. Chen Ping bersandar pada pedangnya, menatap dingin ke arah Qin Fengli, dan berkata dengan suara dingin. Mengampuni nyawa penyerang yang begitu hina adalah penghujatan terhadap keadilan. Setelah mengatakan hal ini, dia mengabaikan tatapan semua orang, menutupi bahu kirinya yang terluka, dan berjalar. Menuruni ring selangkah demi selangkah. Sinar matahari yang menyinarinya tampak membawa aura hikmat dan mematikan, yang membuat orang-orang bergidik. Dalam pertempuran ini, Chen Ping tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga memperlihatkan tegas dan kejamnya kepada semua orang. Sejak saat itu, nama Chen Ping akan menjadi jejak yang tak terhapuskan di hati banyak orang. Para penonton terdiam selama 3 tarikan napas penuh sebelum keributan yang memekakkan telinga pecah. Bunuh. Zhao Jingfeng meninggal begitu saja. Nel Dudidel Anol Alam Abaul Dunlol Tinakat 6. Dia terbelan dua oleh ahli alam abadi longgar tingkat 8. Di meja VIP, pupil mata Qin Lai tiba-tiba mengecil, dan jari-jarinya menancap dalam pada sandaran tangan kayu rosewood. Buku-buku jarinya memutih seperti kertas. Dia menatap mayat mengerikan di atas cincin itu, menggeram seperti binatang buas yang terperangkap. Tenggorokannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak tak terkendali, dan jubah brokatnya yang berharga robek menjadi beberapa lubang oleh energi itu. Raungan marah bagaikan guntur, dan sosok Qin Fengli berubah menjadi bayangan di tempat, menyerbu ke arah ring. Dengan momentum menghancurkan dunia, tekanan dari tingkat ke-8 alam abadi duniawi bagaikan gunung sungguhan, memaksa para kultivator yang lebih lemah di bawah panggung berlutut di tanah dengan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Chen Ping, aku ingin kau dicabik-cabik. Tepat saat angin telapak tangan Qin Lai hendak menyentuh Chen Ping, beberapa sosok bergegas ke panggung seperti anak panah dan melindungi Chen Ping di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Mo Chen, yang memegang pedang panjang di dadanya. Meskipun darahnya mendidih karena tekanan Qin Lai, ia tetap menjaga punggungnya tetap tegak. Tuan Qin, berhenti. Mengikuti dari dekat, lebih dari 10 murid sekte pedang dengan cepat membentuk formasi pedang dan cahaya. Pedang terjalin membentuk jaring, melindungi Chen Ping dengan kuat. Ling Xue menatap Qin Lai dengan mata penuh amarah. Zhao Jingfeng mengaku kalah, lalu menyerang lebih dulu. Dia pantas mati. Apakah Tuan Qin mencoba menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya? Tatapan Qin Lai bagaikan pisau beracun, menyapu para anggota sekte pedang yang menghalangi jalannya, dan akhirnya mendarat di Chen Ping. Penindasan. Muridku dibunuh secara brutal oleh binatang kecil itu. Tak seorang pun bisa melindunginya hari ini. Pembunuhan. Mo Chen tertawa marah, mengarahkan pedangnya ke tubuh Zhao Jingfeng. Tuan Qin,
Buka matamu dan lihat. Siapa yang menyerangmu setelah kau mengaku kalah? Siapa yang melanggar semangat seni bela diri dan membunuhmu? Zhao Jingfeng pantas mati. Dia telah mempermalukan Villa Pedang Lahi. Kau mencari kematian. Qinlai terkena pada bagian yang sakit, dan angin telapak tangannya tiba-tiba mengarah ke Mo Chen. Tuan Qin sungguh agung. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Penanggung jawab kota pedang suci perlahan berjalan ke atas panggung dan, dengan lembut mengayunkan pengocok di tangannya, menghilangkan angin telapak tangan Qinlai. Ini kota pedang suci. Bagaimana kau bisa begitu lancang? Qinlai melotot padanya, hantu tua Zhang, bajingan kecil ini membunuh muridku, dan kau masih ingin melindunginya. Melindungi. Manajer Zhang mengelus jenggotnya dan mengamati seluruh ruangan, ribuan mata melihat semua yang terjadi tadi. Dengan jelas, Zhao Jingfeng melancarkan serangan mendadak setelah mengakui kekalahan, dan Chen Ping melawan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Secara logis maupun hukum, ia tidak bersalah. Tapi Tuan Qin, apakah Anda berniat melanggar peraturan kota suci pedang dan membalas dendam di depan umum? Para tetua di sekitarnya pun ikut berseru. Saudara Zhang benar, Zhao Jingfeng benar-benar tidak mampu kalah. Dia pantas mati. Villa Excalibur selalu membanggakan diri sebagai keluarga yang terhormat dan bermartabat. Aku tak pernah menyangka, orang-orang sekeji itu akan muncul dari sana. Jika Tuan Qin memaksakan tindakannya hari ini, dia akan menjadikan semua kultivator di dunia sebagai musuh. Diskusi mengalir deras ke arah Qin Fengli bagai air pasang, lah menatap mata-mata penuh penghinaan di sekitarnya dan merasakan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Wajah tuanya memerah seolah-olah telah terciprat darah. Sungguh seorang kultivator yang hebat. Qinlai tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping, matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Bajingan kecil, ingat ini. Penghinaan hari ini, balas dendam hari ini. Villa Pedang Lahi akan membalasmu 100 kali lipat. Sekte Pedang, melindungimu. Aku ingin melihat apakah kau bisa melindunginya selamanya. Chen Ping perlahan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit tangannya, mengeluarkan raungan naga rendah. La menatap Qinlai dan berkata dengan suara rendah yang terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku, Chen Ping, berada di kota pedang suci, menunggu kedatanganmu di Villa Pedang Lahi kapan saja. Tapi jika kau berani berkomplot melawanku lagi, aku tidak akan begitu saja memotong-motongmu. Anda, Qinlai begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksakan diri untuk menahan niat membunuhnya di bawah tatapan dingin Zhang, orang yang bertanggung jawab. Dia mengamati mayat di tanah dengan saksama, lalu akhirnya mengayunkan lengan bajunya dan berteriak kepada murid. Murid di belakangnya, bawa kembali mayat Zhao Jingfeng. Ayo pergi. Sekelompok murid dari Villa Pedang Lahi bergegas maju, membungkus tubuh Zhao Jingfeng dengan kain putih dan pergel. Dengan malu di tengah tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya. Saat Qinlai menghilang di gerbang kota, sumpah yang dipenuhi dengan kebencian itu melayang kembali seperti hantur. Chen Ping, Sekte Pedang, mari kita tunggu dan lihat. Suasana tegang di atas ring tidak mereda sampai semua orang dari Villa Pedang Lahi telah benar-benar pergi. Zhang, orang yang bertanggung jawab, menatap Chen Ping dengan ekspresi rumit, tahukah kamu bahwa membunuh Zhao Jingfeng seperti mengaduk sarang tawon. Chen Ping membungkuk dan berkata, saya mengerti, tapi di mana Dao berada, saya akan tetap pergi meskipun ada ribuan orang. Kalau kamu bisa menahan serangan diam-diam dari belakang, apa gunanya berlatih Dao pedang? Betapa indahnya tempat Tao. Zhang, penanggung jawab, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak salah tentangmu. Kota pedang suci akan menjadi saksi atas apa yang terjadi hari ini. Jika Villa Pedang Suci berani membalas dendam secara terbuka di kota pedang suci, aku tidak akan membiarkannya. La berhenti sejenak, lalu mengeluarkan token giok berukir pola pedang dari dadanya. Ini adalah
Ordo Pelindung, Kota Suci. Pedang. Dengan ordo ini, kau dapat melewati 7 sekte pedang utama di surga kelima dengan bebas. Jika kau menghadapi konflik dengan Villa Pedang Lahi, kau dapat menggunakan ordo ini untuk meminta bantuan dari sekte-sekte utama. Chen Ping mengambil token giok itu, yang terasa hangat saat disentuh, dan energi spiritual samar mengalir di dalamnya. Terima kasih, Senior Zhang. Lukamu serius. Turunlah dan sembuhkan dirimu dulu. Zhang menepuk bahunya dan berkata, juara kompetisi pedang pastilah kamu. Mo Chen segera melangkah maju untuk mendukung Chen Ping. Chen Ping, aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Ling Xue dan Hu Mazi juga datang dan melihat luka Chen Ping dengan mata merah. Sekelompok murid sekte pedang mengelilingi mereka saat mereka berjalan menuruni panggung. Para kultivator di sepanjang jalan memberi jalan dan menatap Chen Ping dengan kagum. Pemuda ini, yang berada pada tingkat ke-8 alam Sanxian dan telah membunuh banyak penguasa abadi duniawi berturut-turut, dan bahkan membunuh jenius Villa Senjian, benar-benar menggemparkan seluruh kota pedang suci dengan kemenangan gemilangnya. Setelah kembali ke halaman tempat sekte pedang ditempatkan, Mo Chen segera mengeluarkan pil penyembuh dan secara pribadi mengobati luka Chen Ping. Ketika Mo Chen membuka kancing kemeja Chen Ping dan melihat luka dalam yang terlihat hingga ke tulang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Zhao Jingfeng benar-benar bajingan. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Kau masih bilang tidak apa-apa. Ling Xue memelototinya dengan marah dan dengan hati-hati menyeka lukanya dengan air mata air spiritual. Kau tahu betapa berbahayanya tadi. Jika Qinlai benar-benar menyerang, kita tidak akan bisa menghentikannya. Hu Mazi memuji Chen Ping dari samping. Chen Ping, kamu hebat sekali. Jurus Tenlong itu keren sekali. Waktu Zhao Jingfeng terbelah dua, aku hampir melompat. Sambil mengoleskan obat pada Chen Ping, Mo Chen berkata dengan suara berat, Villa Excalibur tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Qin Fengli adalah orang yang pendendam. Setelah kehilangan muka kali ini, dia pasti akan mencoba menjebakmu. Kurasa kau harus meninggalkan kota suci pedang dan menghindari sorotan untuk sementara waktu. Chen Ping mengangguk dan berkata, kita akan pergi segera setelah mendapatkan hadiah kejuaraan. Bahkan jika Mo Chen tidak mengatakannya, Chen Ping dan Hu Mazi akan meninggalkan kota pedang suci dan pergi mencari cabang olah jalan jahat. Ketika Ling Xue menyebutkan hadiah sang juara, matanya berbinar. Kudengar juara tahun ini akan menerima pil pencerahan hati pedang, sebuah benda berharga di kota suci pedang, dan juga akan berkesempatan memasuki gua 10.000 pedang, selama 3 hari untuk merenung. Pil pencerahan hati pedang. Chen Ping bingung. Apa itu? Itu pil yang bisa meningkatkan niat pedang, jelas Ling Xue. Chen Ping menatap Mo Chen dengan tak percaya, lah belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti niat pedang, atau bahwa niat pedang bisa ditingkatkan dengan ramuan. Tepat sekali. Mo Chen tersenyum, dengan ramuan ini, penghalang pedangmu mungkin bisa benar-benar berubah menjadi domain pedang. Saat itu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Bagaimana dengan gua 10.000 pedang? Tanya Chen Ping penasaran. Gua 10.000 pedang adalah... Mo Chen baru saja membuka mulutnya ketika langkah kaki terdengar di luar halaman. Seorang murid dari kota suci. Pedang berdiri dengan hormat di pintu. Tuan Chen, Direktur Zhang ingin Anda datang. Katanya dia ingin mengumumkan hadiah untuk kompetisi ilmu pedang. Chen Ping berdiri, dengan sedikit antisipasi di wajahnya, ayo pergi. Ketika Chen Ping muncul lagi di aula utama kota pedang suci, semua mata tertuju padanya. Para ketua dan tetua di meja VIP semua berdiri dan memberi isyarat, menatapnya dengan mata penuh kebaikan. Semua orang ingin berteman dengan seorang jenius yang mampu menantang Villa Pedang Lahi. Zhang, penanggung jawab, memegang kotak brokat di tangannya dan mengumumkan,
kompetisi ilmu pedang telah berakhir dengan sukses. Juaranya adalah Chen Ping. Tepuk tangan bergema sangat keras, lebih keras dari sebelumnya. Zhang menyerahkan kotak brokat itu kepada Chen Ping. Di dalamnya ada pil pencerahan hati pedang dan token masuk ke gua 10.000 pedang. Dalam 3 hari, aku akan membawamu sendiri ke dalam gua. Chen Ping mengambil kotak brokat dan hendak mengucapkan terima kasih ketika dia melihat seorang murid berlari. Terburu-buru dan membisikkan beberapa kata di telinga Zhang. Ekspresi Zhang langsung berubah serius. Dia menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, "Chen Ping, aku khawatir kamu tidak bisa tinggal lama di kota suci pedang." Sebelum pergi, Qin Fengli mengirim pesan ke semua sekte yang bersahabat dengan Villa Pedang Lahi, mengatakan bahwa Anda memiliki harta langka dan merupakan orang yang haus darah, dan menyerukan kepada semua kultivator di dunia untuk melawan Anda. Ekspresi Mo Chen berubah, dia mencoba memfitnah Chen Ping dan menjadikannya sasaran kritik publik. "Tercela," kata Ling Sui dengan marah. Zhang, penanggung jawab, mendesah. Villa Pedang Lahi memiliki pengaruh besar dalam silsilah Dao Pedang, dan banyak sekte akan menghormatinya. Saya khawatir tidak akan lama lagi seseorang akan datang untuk membuat masalah. Lagi pula, selain ilmu pedang, Villa Pedang Lahi juga memiliki keterampilan menempa yang sangat tinggi. Banyak sekte membeli pedang spiritual mereka dari Villa Pedang Lahi, jadi kami akan tetap memberikan mereka bantuan ini. Chen Ping menggenggam erat kotak brokat di tangannya, tatapan dingin terpancar di matanya, mau menyerang. Berkelompok. Kalau begitu, ayo kita coba.